Halo semua, kembali lagi pada video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi dengan materi yang kedua kali ini, yaitu kita akan membahas tentang salah satu laporan keuangan pada bisnis, yaitu laporan posisi keuangan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakter dan tujuan 3 laporan keuangan yang penting. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menyusun laporan posisi keuangan dan menginterpretasikan isinya. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mendiskusikan kesepakatan akuntansi pada laporan keuangan. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu mendiskusikan kegunaan dan keterbatasan laporan posisi keuangan untuk pengambilan keputusan. Adapun laporan keuangan utama pada bisnis terdiri dari 3 laporan penting, yaitu laporan arus kas, laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Laporan akuntansi keuangan yang utama ini bertujuan untuk menggambarkan posisi keuangan serta kinerja bisnis. Ketiga laporan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis. Pada laporan arus kas, pertanyaan yang akan terjawab adalah bagaimana pergerakan kas untuk periode tertentu. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi akan menjawab berapa kekayaan atau kerugian yang telah dihasilkan hingga selama periode tertentu. Kemudian laporan posisi keuangan akan menggambarkan berapa kekayaan yang terkumpul dari bisnis tersebut pada akhir periode dan apa saja bentuk kekayaan yang telah dihasilkan. Informasi dari ketiga laporan tersebut saling berkaitan dan menggambarkan gambaran menyeluruh dari kesehatan perusahaan sebuah bisnis. Gambaran dari kaitan informasinya dapat digambarkan dari contoh ilustrasi berikut. Ilustrasi yang pertama, Paul membuka usaha sebagai distributor kertas kado. Ia membeli kertas kado dari vendor dan memulai usahanya dengan modal Rp40.000. Hari pertama bisnisnya beroperasi, ia membeli kertas kado senilai Rp40.000. 3/4 dari kertas kado tersebut laku terjual dengan pendapatan Rp45.000 tunai. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana arus kas untuk hari pertama? Yang kedua, berapa kekayaan yang dihasilkan Paul untuk hari pertama? Dan yang ketiga, apa saja harta yang telah dihasilkan dari bisnis Paul hingga akhir hari pertama? Untuk menjawab tersebut, kita akan melihat jawabannya dari laporan keuangan bisnis. Yang pertama adalah untuk menjawab bagaimana arus kas Paul untuk hari pertama, diperoleh dengan menyiapkan laporan arus kas untuk melihat pergerakan kas yang terjadi. Untuk menjawab pertanyaan pertama ini, seorang accounting harus menyiapkan laporan arus kasnya. Saldo awal Paul diketahui adalah Rp40.000. Penambahan kas dari penjualannya adalah Rp45.000, yaitu dari hasil penjualan keseluruhan diperoleh Rp45.000 tunai. Sehingga jumlah kas yang dihasilkan totalnya Rp85.000. Namun kas ini dikurangi kas untuk pembelian kertas, yaitu Rp40.000, yaitu untuk pembelian kertas kado awal tadi. Sehingga saldo akhirnya sebesar Rp45.000. Maka dapat diartikan bahwa cash on hand atau kas yang dipegang oleh Paul pada hari pertama yaitu sebesar Rp45.000. Pertanyaan kedua adalah berapa kekayaan yang dihasilkan Paul untuk hari pertama?
Untuk menjawab pertanyaan ini, laporan yang harus disiapkan adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi disusun untuk melihat kekayaan yang telah dihasilkan atau profit yang telah dihasilkan sebuah bisnis. Pertama, untuk menyusun laporan ini, pertama kalian harus menghitung berapa pendapatan dari penjualan. Dari soal tadi diketahui bahwa pendapatan penjualan Paul sebesar 45.000. Harga pokok penjualan ini adalah jumlah bahan baku atau jumlah persediaan yang terjual. Artinya dari soal diketahui bahwa 3/4 dari kertas kado yang dibeli oleh Paul itu habis terjual, maka yang habis terjual tersebutlah yang dihitung sebagai HPP. 3/4 dari 40.000 adalah 30.000. Sehingga profit atau keuntungan yang dihasilkan oleh Paul sebesar Rp15.000. Yang ketiga, pertanyaan yang harus dijawab adalah apa saja harta Paul hingga akhir hari pertama. Untuk melihat akumulasi harta yang dihasilkan hingga pada rincian harta yang dihasilkan oleh Paul dapat dilihat pada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini akan merincikan sumber daya yang dihasilkan pada saat tertentu. Kas Paul pada akhir periode sebesar 45.000. Sedangkan persediaan Paul pada akhir periode sebesar 10.000 yang diperoleh dari sisa kertas kado yang masih tersedia untuk dijual. Jadi yang terjual adalah 3/4, maka sisanya tinggal 1/4 lagi. 1/4 dikalikan dengan 40.000, maka hasilnya 10.000. Sehingga total kekayaan atau total aset Paul pada hari pertama yaitu sebesar Rp55.000. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa setiap laporan memberikan bagian gambaran keuangan dan posisi bisnis Paul. Informasi berapa kas yang ada di tangan kita saat ini ternyata tidak mampu menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan akan terlihat pada kemampuannya untuk menghasilkan laba, bukan pada kas yang dihasilkan pada hari tersebut. Selanjutnya, kas merupakan salah satu bentuk kekayaan bisnis. Dalam bentuk yang lain, kekayaan bisnis juga dapat berupa persediaan mobil, tanah, dan lain-lain. Maka semua kekayaan ini tidak terlihat pada arus kas, tapi bisa terlihat pada laporan posisi keuangan. Maka mari kita lebih mengenal apa itu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan perubahan posisi keuangan pada tanggal tertentu, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Berikut ini adalah ilustrasi yang menunjukkan komponen dari laporan posisi keuangan serta bagaimana laporan posisi keuangan seharusnya disajikan. Laporan posisi keuangan terdiri dari komponen aset, liabilitas, dan modal pemilik atau owner's equity. Persamaan ilustrasi ini juga menggambarkan persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan hutang ditambah modal atau owner's equity. Ilustrasi ini juga menunjukkan bahwa laporan posisi keuangan harus disajikan dalam jumlah yang seimbang atau balance antara total aset dengan total hutang ditambah total modal. Kondisi ini disebut dengan balance. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Item-item yang akan diakui sebagai aset harus memenuhi karakteristik berikut ini. Yang pertama, memiliki manfaat masa depan.
Yang kedua, manfaatnya dikendalikan oleh perusahaan. Artinya aset tersebut harus dimiliki dan bukti kepemilikannya harus valid, betul-betul dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, manfaatnya bersumber dari kejadian atau transaksi masa lampau. Kemudian item tersebut harus dapat diukur dalam satuan moneter. Dari hal tersebut, maka contoh-contoh item yang merupakan bagian dari laporan posisi keuangan, misalnya kas tunai, kas di bank, properti, tanah atau bangunan, piutang, perlengkapan, paten, persediaan barang dagang, dan item-item lainnya yang terindikasi memenuhi karakteristik aset. Liabilitas atau dikenal dengan istilah hutang. Hutang adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi perusahaan di masa mendatang. Contoh hutang pada entitas bisnis adalah hutang lancar, hutang jangka panjang, hutang bunga, hutang gaji, dan hutang-hutang lainnya. Modal adalah jumlah uang yang diinvestasikan pemilik bisnis ke dalam perusahaan. Modal akan bertambah dengan adanya profit atau laba. Sebaliknya, modal akan berkurang dengan adanya rugi atau kerugian. Selain itu, modal juga berkurang dari penarikan pemilik atau yang disebut dengan prive. Berikut ini adalah praktikum untuk menyusun laporan posisi keuangan yang akan kita lakukan di kelas. Kalian catat informasinya, kemudian kita akan mempraktikannya di dalam kelas. Sembari kalian juga nanti akan menginterpretasikan informasi laporan keuangan yang sudah kalian susun. Demikianlah video pembelajaran untuk materi pertemuan kedua, yaitu laporan posisi keuangan. Minggu depan kita masih membahas tentang laporan posisi keuangan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.